Halo? Sudah Pak, sudah Pak. Recording in progress. Sudah Pak, sudah direkod Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita nih menjelang minggu depan sudah tatap muka, 2 minggu lagi akhir tahun nih tanggal 11 ya nanti UASnya ya. Ya dipersilakan aja yang presentasi. Oh, siapa? Saya mulai. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sama salam semoga telah tercurahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah dari proses dan budaya Bapak Renat Rais, MMPD, dan yang saya hormati rekan-rekan kelas RA IPS yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir dalam mata kuliah teori proses sosial dan budaya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14, di mana saya tidak sendirian. Di sini ada rekan-rekan saya, ada Ibu Fatma Julaila dan Bapak Talib Abdul Hakim. Di sini saya sebagai moderator untuk rekan-rekan teman-teman Fatma dan Pak Talib akan memaparkan materi-materi yang nanti disampaikan kepada teman-teman. Oke, kita mulai saja untuk menjelaskan materi pertama. Ya, baik. Latar belakang. Sistem sosial budaya adalah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat. Unsur-unsurnya mencangkup antara lain yaitu nilai-nilai hidup, norma, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, bahasa, lalu kesenian, kepercayaan spiritual, dan interaksi sosial. Lalu kesemuanya itu membentuk satu identitas dan ciri khas suatu kelompok masyarakat tersebut, serta dipengaruhi oleh pola pikir dan akal budi manusia di dalamnya. Seperti yang terwujud dalam sistem sosial dan budaya Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Teori sosial dan budaya sangat penting dalam penelitian ilmu pengetahuan sosial. Karena membantu memahami nilai-nilai, norma, dan interaksi sosial yang membentuk identitas komunitas tersebut. Next slide. Next. Bentar Pak Talib. Oh ya, sip. Lalu kemudian ada pengertian sosial budaya. Sosial budaya yang merujuk pada masyarakat Indonesia adalah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman, meliputi adat istiadat, suku, bahasa, agama, seni, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda di setiap daerah masing-masing. Kemudian ada pengertian teori-teori ilmu sosial. Teori-teori ilmu sosial merupakan kerangka konseptual untuk memahami fenomena sosial tersebut. Kegunaannya adalah untuk menjelaskan bagaimana masyarakat itu terbentuk, berubah, dan berfungsi. Bahasan pengertian teori-teori ilmu sosial mencangkup perspektif dari ilmu sosiologi, politik, antropologi, dan
lainnya. Dengan teori utama seperti fungsionalisme atau disebut juga sebagai masyarakat sebagai sistem. Lalu ada juga sebagai konflik, yaitu perebutan sumber daya menurut Karl Marx, dan interaksionisme simbolik, makna dan simbol, dan pendekatan modern seperti feminisme, postmodernisme, dan teori kritis. Next. Kemudian ada teori fungsionalisme struktural. Apa yang disebut dengan struktur sosial? Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling bergantung dan saling terkait, di mana setiap bagian-bagian di dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan di dalam komunitas atau di dalam masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat adalah komunitas, dan komunitas itu kan terdiri dari individu-individu atau manusia-manusia secara perorangan atau pribadi. Nah, kemudian ada peran individunya. Peran individu dalam teori ini adalah untuk menjelaskan peran penting setiap tindakan dan interaksi mereka dalam berkontribusi pada kesinambungan sosial dan pemeliharaan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Talut. Kemudian dilanjut Bu Fatma. Ya, baik. Terima kasih Pak Musli. Selanjutnya adalah teori konflik. Teori konflik adalah salah satu teori utama dalam ilmu sosial yang memandang masyarakat bukan sebagai sistem yang harmonis, tetapi sebagai arena pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya, dan status sosial yang berbeda. Nah, fokus utama teori konflik di sini, masyarakat selalu berada dalam kondisi ketegangan dan persaingan. Terus konflik muncul karena adanya ketidakadilan dalam pembagian sumber daya seperti kekuasaan, pendidikan, ekonomi, dan status sosial. Kelompok yang kuat atau yang berkuasa cenderung mempertahankan dominasi, sedangkan kelompok yang lemah tertindas berusaha memperjuangkan haknya. Pemikir utama di sini menurut Karl Marx yang melihat konflik terutama antara Borges pemilik modal atau kekuatan ekonomi, proletariat pekerja yang bergantung pada pemilik modal. Konflik terjadi karena adanya eksploitasi dan ketidakadilan struktural. Selain Marx, ada juga pemikir modern seperti Max Weber dan Ralph Dahrendorf. Mengapa teori konflik penting dalam memahami sosial budaya? Di sini penting karena teori ini membantu melihat adanya ketimpangan struktur sosial antara kaya dan miskin, pusat daerah, elit, dan rakyat. Nah, bagaimana budaya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, misalnya simbol norma, bahasa tertentu hanya dimiliki kelompok elit. Akar masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan gender, pendidikan tidak merata. Contoh konteks di Indonesia, teori konflik, misalnya konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan besar, ketimpangan pendidikan antara kota besar dan daerah 3T, relasi gender, misalnya perempuan kurang mendapat akses pada posisi kepemimpinan, dualisme budaya, tradisional vs modern yang sering menimbulkan benturan nilai. Next, Pak. Slide selanjutnya, Pak Musli. Sudah, Bu? Belum. Sudah. Kemudian teori interaksi simbolik. Nah, di sini makna sosial interaksi simbolik menganggap bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi antar individu. Proses ini melibatkan penggunaan simbol dan bahasa untuk memahami lingkungan sosial dan membangun identitas. Konstruksi realitas melalui interaksi sosial, individu menciptakan dan memodifikasi realitas sosial mereka.
Ini berarti bahwa pengalaman dan perspektif unik masing-masing orang berkontribusi pada konstruksi pemahaman bersama dalam masyarakat. Next, Pak. Next. Next lagi, Pak. Ya, selanjutnya teori budaya. Fungsionalisme budaya menganggap bahwa budaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya membentuk interaksi sosial yang harmonis. Perubahan budaya terjadi ketika ada konflik antara norma dan nilai yang ada. Transformasi ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti globalisasi dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebudayaan lokal. Lanjut. Kemudian ada teori strukturalisme dan semiotik. Arti simbolik di sini yaitu teori strukturalisme menekankan bahwa makna terletak pada hubungan antara elemen dan budaya. Pemahaman ini membantu menggali arti tersembunyi dalam praktik sosial dan simbol budaya. Tanda dan maknanya semiotik fokus pada bagaimana tanda dan simbol membentuk makna dalam komunikasi. Ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat membangun pemahaman dan identitas melalui simbol-simbol yang ada. Next. Kemudian habitus dan kultural kapital. Habitus mengacu pada disposisi internal yang membentuk perilaku dan persepsi individu, dipengaruhi oleh konteks sosial dan norma budaya yang secara signifikan mempengaruhi hasil dan peluang pendidikan. Kultural kapital, modal budaya mencakup aset sosial non-finansial, seperti pendidikan dan pengetahuan budaya yang meningkatkan mobilitas sosial individu dan mempengaruhi keberhasilan mereka dalam sistem pendidikan. Untuk pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bapak Talib. Silakan, Pak. Pak Talut, Pak Talut. Belum selesai ya? Belum, Pak, belum. Saya, Ya, oke. Maaf. Tadi ini ada gangguan sinyal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah representasi budaya. Menurut Rina Yulia, yaitu salah satu peneliti sosial, melalui penelitian ini saya memahami kedalaman makna yang dibawa oleh simbol-simbol budaya Indonesia. Representasi budaya dalam media membantu kita untuk lebih menghargai keragaman dan kekayaan yang ada di masyarakat, serta untuk memperkuat identitas bangsa. Next. Kemudian ada sistem sosial budaya Indonesia. Budaya sosial Indonesia dibentuk oleh nilai-nilai Pancasila dan oleh beragam adat istiadat dari suku-suku masyarakat Indonesia, yang kemudian menciptakan permadani yang kaya yang mencerminkan identitas dan persatuan bangsa di tengah keberagaman etnisnya. Next. Kemudian melestarikan budaya sosial. Melestarikan budaya sosial adalah kunci untuk memperkuat identitas bangsa. Melalui pendidikan, kita dapat menanamkan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda agar mereka memahami dan menghargai warisan budaya yang kita miliki. Next. Kemudian ada penerapan teori sosial budaya dalam penelitian sosial. Di sini poin pentingnya adalah panduan dalam proses penelitian dan dasar pengembangan pengetahuan baru. Kemudian konteks budaya, poin pentingnya adalah memahami budaya sebagai seluruh cara hidup masyarakat. Yang diteliti itu antara lain adalah bahasa daerahnya,
kemudian kesenian lokal, kemudian ritual spiritual yang bersifat lokal, dan mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan biologis dalam suatu analisis. Kemudian alat analisis. Teori sosial dan budaya itu berfungsi sebagai alat analisis atau analisa yang penting untuk memahami fenomena sosial. Hal ini membantu para peneliti dalam merumuskan pertanyaan dan menginterpretasikan atau menerjemahkan data secara lebih efektif. Lalu ada kerangka konseptual. Dalam penelitian, teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang kuat. Ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan temuan mereka dengan literatur yang ada, serta untuk memperkuat validitas bagi hasil penelitian mereka. Next. Ya, kemudian ada penerapan teori sosial budaya dalam pendidikan ilmu sosial. Poin-poin pentingnya antara lain adalah untuk memahami keragaman dan kesetaraan di dalam masyarakat Indonesia, kemudian membangun identitas dan karakter sebagai bangsa Indonesia, kemudian analisis masalah sosial, kemudian integrasi disiplin ilmu, dan yang terakhir adalah pengembangan terhadap kepekaan budaya. Selanjutnya, toleransi dalam IPS, yaitu mengajarkan toleransi untuk membantu siswa dan siswi memahami dan menghargai perbedaan antara budaya, serta membangun sikap saling menghormati di dalam kelas, di dalam sekolah mereka, dan kemudian di dalam lingkungan masyarakat mereka. Lalu ada kesetaraan pendidikan, yaitu menekankan kesetaraan dalam pendidikan IPS untuk mendukung aksesibilitas pendidikan bagi semua siswa. Hal ini untuk memungkinkan setiap individu agar dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Talut dan Bu Fatma. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penerapan ilmu sosial dalam mata pelajaran atau pembelajaran IPS. Pertama yaitu penerapan dalam bidang pengembangan kurikulum IPS, yaitu pertama untuk menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks sosial yang dimana tadi berdasarkan teori-teori yang sudah dibahas rekan-rekan saya di depan, itu dimasukkan menjadi salah satu pengembangan bagaimana untuk menjadikan pendidikan itu setara dengan cara melalui teori konflik untuk melihat kesetaraan dan ketimpangan. Dan kemudian ada mengembangkan pembelajaran berbasis budaya lokal. Teori-teori ilmu sosial dijadikan sebagai patokan untuk menganalisa dan mengembangkan pembelajaran yang berbasis budaya-budaya yang memang terutama di Indonesia yang budayanya itu sudah ragam atau multikultural. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kebutuhan masyarakat sebagai dasar kurikulum. Nah, bahkan ada perubahan kurikulum yang sudah kita laksanakan atau sudah pemerintah dilaksanakan dari mulai KTSP, kemudian K13, kurikulum Merdeka, bahkan sekarang sudah ditambah lagi dengan pembelajaran mendalam. Nah, itu untuk memungkinkan menjadikan kualitas pembelajaran supaya lebih baik. Dan yang kedua yaitu penerapannya dalam proses pembelajaran IPS. Pertama yaitu mempelajari pengaruh latar budaya terhadap motivasi belajar siswa. Dilihat dari latar belakang siswa, budaya siswa, kita bisa mengetahui bagaimana siswa itu memiliki motivasi untuk belajar. Mungkin untuk wilayah-wilayah tertentu motivasi belajarnya berkurang, atau misalkan ada di wilayah tertentu motivasi belajarnya tinggi dikarenakan adanya hal-hal yang bisa nanti diteliti. Kemudian yang ketiga adalah memahami keragaman nilai dan budaya siswa. Ketiga, mengembangkan model pembelajaran yang berbasis budaya, di mana kan kemarin kita sudah membahas tentang budaya, bagaimana budaya itu diterapkan, dan bagaimana pendidikan itu bisa dilaksanakan secara serentak dan tanpa ketimpangan. Kemudian dilihat bagaimana kurikulum itu diciptakan, apakah berbasis kedaerahan atau berbasis nasional,
itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada teori-teori ilmu sosial. Kemudian yang ketiga adalah penerapan dalam penelitian pendidikan IPS. Di sini pertama yaitu poinnya mengidentifikasi masalah sosial yang terkait dengan pembelajaran, kemudian menganalisis data mengenai persepsi siswa dan guru. Yang mungkin saja kan beda latar belakang siswa dan beda guru itu bisa memungkinkan timbulnya konflik ya. Karena latar belakang contoh misalkan masyarakat yang berada pada suku Sunda yang memiliki notabene dengan punya nada suara yang lembah lembut, itu bisa jadi kalau misalkan bertemu dengan guru yang latar belakangnya dari daerah wilayah Indonesia Timur yang memang notasi suaranya lebih keras. Nah, itu akan menimbulkan adanya sedikit perbedaan yang perlu disamakan persepsi. Misalkan kadang kan guru menegur dengan cara bahasa mereka dianggap kalau orang-orang dari bahasa Sunda, misalkan dari orang-orang Jawa ke sini kan dianggap marah, padahal kan tidak. Itu kan hanya intonasi, gaya bicara dan bahasanya saja. Kemudian yang ketiga bisa menafsirkan fenomena pendidikan berdasarkan konteks sosial dan budaya. Dan keempat adalah mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dan untuk selanjutnya adalah manfaat penerapan teori sosial budaya dan budaya terhadap penelitian sosial dan pendidikan ilmu sosial. Di sini ada manfaat secara teoritis, di mana pertama manfaat secara teoritis adalah memperluas kerangka analisa fenomena sosial. Nah, setiap teori sosial memberikan sudut pandang unik terhadap realitas, di mana dengan teori fungsionalisme memberikan pemahaman mengenai stabilitas sistem sosial. Kemudian dengan teori konflik menyoroti ketimpangan dan distribusi kekuasaan. Kemudian dengan teori interaksionisme simbolik memfokuskan pada makna dan simbol dalam interaksi sosial. Kemudian dengan teori konstruktivisme sosial menekankan bahwa pengetahuan dan makna dibangun melalui interaksi sosial. Kemudian adalah yang kedua menguatkan dasar epistemologi penelitian sosial, di mana teori-teori sosial membantu memperkuat, memberikan arah metodologis yang sistematis. Nah, peneliti di sini mengetahui apakah pendekatan yang digunakan bersifat apakah mau positivistik atau interpretatif, kemudian kritis. Nah, dengan demikian teori ini menyediakan landasan filosofis yang jelas dalam perumusan pertanyaan penelitian, kemudian pemilihan metode hingga interpretasi dalam pemilihan data. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pengembangan teori baru. Nah, hal ini membuat penerapan teori sosial dalam penelitian IPS tidak selalu berhenti pada replikasi saja. Banyak penelitian memunculkan temuan baru yang dapat mengkritisi atau memperluas teori lama. Contohnya, interaksionisme simbolik, yaitu dapat diperbarui dengan memasukkan aspek digitalisasi dalam interaksi siswa. Ya. Kemudian yang kedua adalah teori konflik, dapat dikembangkan dengan perspektif keadilan pendidikan kontemporer. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa teori-teori sosial terus berkembang melalui penelitian yang dilakukan. Dan poin yang keempat adalah memperjelas hubungan antara teori dan praktik pendidikan. Nah, penerapan teori sosial abstrak dengan fenomena pendidikan nyata. Contoh misalnya konstruktivisme membantu guru memahami pentingnya pembelajaran yang berbasis kepada pengalaman siswa. Kemudian teori kritis membantu sekolah membangun pendidikan IPS yang sensitif, peka terhadap gender, kemudian demokratis dan inklusif. Nah, kemudian ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis itu dibagi kepada 5 ilmu pendidikan sosial yang relevan dan kontekstual, di mana pendidikan IPS tidak hanya menyampaikan fakta sosial, tetapi juga bagaimana siswa dapat memahami dinamika sosial melalui teori-teori fungsionalisme, teori konflik, yang mendorong kurikulum yang kritis terhadap ketidakadilan atau ketimpangan. Kemudian interaksionisme simbolik mendukung kurikulum yang menekankan aktivitas diskusi dan interaksi sehingga siswa bisa terlihat aktif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penguatan kompetensi profesionalisme guru ilmu pendidikan sosial. Nah, dengan teori tersebut atau dengan guru yang memahami teori-teori sosial bisa menjadikan guru tersebut
satu, lebih mampu menganalisis perilaku sosial siswa. Nah, siswa ini kenapa dan bagaimana, kenapa ini begini dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang berbasis inquiry dan konstruksi makna. Jadi membangun rekonstruksi makna supaya pembelajaran itu sesuai dengan substansi kritis di kelas. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas pembelajaran di kelas IPS. Nah, penerapan teori dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah dengan teori konflik, kemudian penguatan studi kasus sosial dengan cara metode teori interaksionisme simbolik dan tindakan sosial. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman lebih mendalam terhadap masalah sosial dalam pendidikan, di mana penerapan teori sosial memudahkan peneliti ya dalam mengenal isu-isu seperti ketidaksetaraan pendidikan, kemudian konflik antar peserta didik, kemudian perilaku menyimpang, kemudian perubahan sosial akibat teknologi dan globalisasi, dan keempat hasil penelitian yang lebih adil dan efektif. Dan terakhir, penguatan pendidikan multikultural dan toleransi. Teori budaya dan sosial, teori sosial budaya seperti interaksionis simbolik dan konstruktivisme sosial membantu memahami keberagaman identitas siswa. Nah, jadi di sini guru dapat mengembangkan pembelajaran yang mengedepankan toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 14. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, tapi sebelum ke sesi tanya jawab kita kembalikan lagi ke dosen. Ya, terima kasih pada presentasi hari ini. Ya, Bapak. Cukup memuaskan ya. Bisa dilanjutkan. Nanti sebelum tanya jawab saya presensi dulu ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Soeharto. Hadir, Pak, hadir. Ya, oke, sudah. Rosna. Hadir, Pak. Ya, sudah. Resna Melawati. Melawati hadir, Pak. Ya. Banu Pradipta. Hadir, Pak. Ya. Febi Zakia Priyatni. Febi Zakia hadir, Pak. Ya, sudah. Imron. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah. Indah Nopianide. Indah. Hadir, Pak. Ya. Nurlinda. Hadir, Pak. Ya. Ayu Andira. Hadir, Pak. Ya. Hairani. Hadir, Pak. Ya. Lukman Sugiarto. Hadir, Pak. Suesti Ningsih. Berapa lapisan? Suesti Ningsih. Ya. Ridwan Guci. Ridwan. Hadir, Pak. Iya, iya. Talut Abdul Halim. Hadir, Pak. Ya. Malah Khairani, Malah. Ya, oke. Kamu nggak ngomong, kenapa mati itunya? Zululia, Zul. Hadir, Pak. Ya, oke, sudah. Muhammad Akil. Hadir, Pak. Ya. Zulfilkardin. Zul. Ya, sudah. Lukman. Pak. Hadir. Ya, sudah. Muhammad Yudi Adrian. Hadir, Pak, hadir. Ya, sudah. Rizal Ismi Sarif. Hadir. Ya. Rahmat Agung Rizky Effendi. Hadir, Pak. Ya. Tarisa Fitria. Tarisa. Ada Tarisa. Iya, tadi nggak kedengeran, sekarang kedengeran. Iya, sudah. Hadir, Pak.
Sudah di presensi. Kamu kenapa dimatiin? Pak Rudin. Sudah. Oh ya, maaf Pak. Cuman kamu dimatiin kameranya. Pak Rudin Nurhali. Hadir Pak. Ya. Sudah. Necin Sunaria. Hadir Pak. Ya. Yesi Galindra. Hadir Pak. Ya. Iqbal Faisal. Hadir Pak. Ya. Muslihudin. Mus. Pak. Ya, sudah. Ahmad Zainuri. Ahmad Zainuri. Nih orang sering ini nih. Zainuri. Nggak ada ya? Ahmad Zainuri. Enggak ada Pak. Nggak ada ya? Gimana? Di partisipan nggak ada ya? Ada. Saya lihat di partisipan juga nih. Ya, nggak ada dia. Oke. Saya lewatin. Andi Akursiawati. Hadir Pak. Ya, sudah. Alvin Adil Ilyasa. Alvin, Hadir. kamu kelihatan jarang hadir. Kemana, Alvin? Kemarin saya nggak hadir Pak. Iya. Kemarin saya ada urusan. Iya. Oke. Ya. Fatma Zulela. Hadir Pak. Oke, sudah. Ya, dilanjut dengan membuat pertanyaan. Setelah bertanya, ditulis di tempat kolom chat supaya bisa ada kelihatan pertanyaan. Nanti biar bisa dijawab juga oleh presentasi. Nanti hasil dari ini semua resumenya dikirim ke saya berikut sama videonya. Dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dibuat dry hand, atau kalau nggak mau bertanya ditulis di kolom chat juga boleh. Jadi nggak ini, yang mau bertanya boleh juga, dipersilakan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan terima kasih atas presensinya. Kita lanjutkan ya teman-teman, kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Saya bagi kepada 2 termin. Termin pertama bisa 4 orang penanya dan termin kedua bisa 4 orang atau lebih ya. Untuk kita buka sesi termin pertama dulu, ada 4 orang penanya di sini yang sudah raise hand. Ada Ibu Kursiawati, Ibu Hairani, Ibu Ayu Andira, dan Pak Bano. Untuk 4 orang dulu. Mungkin untuk kisahnya bisa di termin kedua. Silakan untuk Ibu Kursiawati, pertanyaannya disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana penerapan teori model habitus dan kapital budaya dapat membantu guru IPS meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke. Gimana Ibu? Tadi suaranya agak pecah-pecah. Bisa diulangi lagi Bu? Kurang Mohon maaf. sehat, Pak. Oh, kurang sehat aja. Udah bisa dicatat di kolom Ya, chat di aja Bu. kolom chat. Iya, ya. Terima kasih Ibu Kursiawati atas pertanyaan. Selanjutnya Ibu Hairani. Boleh. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya yaitu bahwa mengapa teori sosial dan teori budaya dianggap penting dalam memahami fenomena sosial serta dalam penelitian pendidikan IPS. Begitu Pak Muslimuddin. Oke, terima kasih Bu Hairani. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Mengapa teori sosial dan teori budaya dianggap penting dalam memahami fenomena sosial serta dalam penelitian pendidikan IPS? Seperti itu, Bu Hairani ya? Oke. Iya Pak Muslimuddin, ya. Tampung dulu ya Ibu. Selanjutnya untuk Ibu Ayu. Boleh silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, menurut kelompok Anda, bagaimana cara menganalisis perubahan sosial budaya akibat urbanisasi dan jelaskan dampaknya terhadap interaksi sosial masyarakat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Ayu. Biar memperkuat saya ulangi lagi ya pertanyaannya.
analisis perubahan sosial budaya akibat urbanisasi dan jelaskan dampaknya terhadap interaksi sosial masyarakat. Oke, seperti itu ya, Bu Ayu. Iya, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Untuk penanya terakhir, Pak Banu, boleh silakan Pak Banu. Ya, baik, terima kasih kepada tim center. Eh, Menarik sekali hari ini presentasinya. Saya teringat dari presentasi-presentasi kelompok yang terdahulu. Beberapa presentasi itu mengangkat isu tentang teori konflik ya. Dari Iya, sejak pembahasan Karl Marx itu sudah mulai banyak tuh teori konflik. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana teori konflik itu dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial di Indonesia akibat globalisasi. Saya ulang lagi ya, oh, analisislah siap-siap. bagaimana Aha. teori konflik dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial di Indonesia akibat globalisasi. Saya Oke, akan tulis di kolom chat juga pertanyaan. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Banu atas pertanyaannya luar biasa sekali. Dan kepada teman-teman yang tadi sudah bertanya boleh ditulis di kolom chat juga. Tadi Pak Banu sudah. Dan saya mohon izin kepada teman-teman, kami beserta kelompok akan atau saya beserta kelompok akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu, minta waktu 1 atau 2 menit ya, atau 3 menit kurang lebih untuk menjawab pertanyaan yang sudah tadi ditanyakan. Atau Ibu Fatma sudah punya pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita, atau Pak Talut, silakan. Eh, Pak Musli, saya mau coba jawab pertanyaan dari Ibu Hairani ya tadi ya. Oh ya, Pertanyaannya, ya. silakan Bu Fatma. Pertanyaannya, Oh, mengapa teori sosial dan teori budaya dianggap penting dalam memahami fenomena sosial serta dalam penelitian pendidikan IPS? Nah, di sini teori sosial dan teori budaya penting karena yang pertama yaitu memberikan kerangka berpikir. Teori memberikan lensa untuk memahami gejala sosial yang kompleks, sehingga peneliti dan guru tidak hanya melihat permukaan fenomena, tetapi juga pola dan hubungan yang lebih mendalam. Yang kedua, eh, itu membantu menjelaskan sebab akibat suatu fenomena. Contohnya, contohnya teori konflik membantu menjelaskan mengapa terjadi ketimpangan sosial, sementara teori fungsional menjelaskan bagaimana lembaga sosial bekerja menjaga stabilitas masyarakat. Kemudian juga memandu proses penelitian. Teori membantu menentukan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, variabel yang diamati, serta metode analisis. Selanjutnya, juga relevan dalam pendidikan IPS. Dalam IPS, teori digunakan untuk memahami perilaku masyarakat, perubahan budaya, dinamika kelompok, dan keberagaman sosial. Tanpa teori, proses pembelajaran IPS hanya menjadi hafalan, bukan pemahaman kritis. Mungkin itu jawaban dari saya. oke, terima kasih Bu Fatma. Mungkin dari rekan-rekan yang lain mau menambahkan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hairani. Sebelum saya kembalikan ke Bu Hairani, gimana? Oke, saya kembalikan ke Bu Hairani. Gimana Bu Hairani untuk jawaban dari Bu Fatma? Terima Masih. kasih Pak, jawabannya sangat Oh, jelas. oke, terima kasih Bu Hairani. Hati-hati di perjalanan, Bu. Lanjutnya, mungkin siapa tadi Pak Talut sudah ada jawaban untuk pertanyaan? Ya, Boleh, boleh saya ya. Silakan Pak mau Talut. coba menjawab pertanyaannya Ibu Ayu Andira, Oke, Ibu ya, Ayu. Siap. yaitu eh, yaitu mengenai
analisis perubahan sosial budaya akibat dari urbanisasi. Kemudian juga diminta untuk menjelaskan dampaknya terhadap interaksi sosial masyarakat. Jadi urbanisasi itu adalah percepatan dalam pertumbuhan suatu kota. Jadi kota tersebut itu mengalami pertumbuhan dari populasi secara penduduknya bertambah dalam jumlah signifikan. Misalkan tahun lalu berjumlah sekitar 1 juta, kemudian tahun sekarang 2 juta, dan seterusnya. Kemudian urbanisasi ini menyebabkan masyarakat dari desa-desa itu pindah ke kota karena masyarakat di desa itu menganggap di kota itu mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik ketimbang di desa mereka sendiri. Nah, urbanisasi ini juga mengubah pola interaksi. Masyarakat pedesaan itu kan terkenal dengan budaya kekeluargaan mereka, budaya gotong royong mereka yang kuat. Nah, ketika mereka pindah ke kota, budaya masyarakat desa itu perlahan-lahan itu tergerus dan menghilang. Dari semula bersifat kekeluargaan, gotong royong, kemudian menjadi lebih individual dan lebih mekanik. Nah, ketika nilai gotong royong menurun, muncul gaya hidup yang lebih individualistis, lebih kompetitif, dan interaksi atau komunikasinya menjadi lebih formal. Tapi sisi negatifnya itu. Kemudian tapi positifnya itu antara lain urbanisasi juga menciptakan pertukaran budaya yang lebih cepat dan juga memperluas jaringan sosial. Dengan begitu kemungkinan untuk naik kelas sosialnya juga akan lebih tinggi. Begitu Ibu Ayu Andira, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Pak Talut atas jawabannya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman terkait pertanyaan dari Bu Ayu. Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit bahwasannya memang urbanisasi itu kan adalah salah satu cara masyarakat untuk merubah pola hidupnya atau merubah tatanan hidupnya, yang dimana masyarakat desa pindah-pindah berbondong-bondong ke kota untuk merubah hidup jadi lebih baik. Pasti di situ akan terjadi yang namanya konflik sosial, ya, di mana masyarakat yang memang tadinya hidupnya biasa bergotong royong, kemudian pindah ke kota bisa menjadi individualistik. Nah, itu akan ada konflik yang muncul akibat perbedaan kebiasaan tersebut. Nah, di sini teori konflik berpengaruh, ya, berguna untuk melihat bagaimana proses perubahan masyarakat tersebut, sehingga bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang lebih maju. Kemudian dilihat permasalahannya apa saja dan ketimpangannya apa saja, kemudian bisa distabilkan ketika permasalahan itu. Saya gimana Ibu Ayu untuk jawabannya? Apakah kurang memuaskan? Ya, terima kasih atas jawabannya dari Pak Talut, Pak Muslihudin. Sudah sangat jelas. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya mungkin Bu Fatma sudah punya jawaban untuk pertanyaan dari teman tadi, 2 orang lagi. Ibu saya tadi Pak Dari Banu, Ibu Kursiawati. Ibu Kursiawati dan Pak Saya Banu. Saya Oke, coba silakan. jawab pertanyaan dari Bu Kursiawati ya Pak ya. Oke, silakan Ibu. Bagaimana penerapan teori Bourdieu, habitus dan kapital budaya dapat membantu guru IPS meningkatkan prestasi belajar siswa? Itu ya Bu Kursiawati ya pertanyaannya. Iya, Bu. Iya. Iya, di sini teori Bourdieu
menjelaskan bahwa prestasi dipengaruhi habitus atau kebiasaan berpikir dan kapital budaya yaitu pengetahuan, bahasa, dan nilai. Nah, di sini guru dapat meningkatkan prestasi melalui memperkaya kapital budaya siswa dengan literasi, membaca, dan diskusi. Kemudian menciptakan habitus positif di kelas, antara lain kemandirian, kolaborasi, rasa ingin tahu, sehingga siswa dari latar belakang berbeda dapat memiliki peluang belajar yang lebih setara. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Silakan teman-teman mau menyanggah atau menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Kursiawati ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Kursiawati gimana jawabannya? Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jawabannya Oh, cukup jelas. oke, terima kasih. Selanjutnya dari penanya terakhir yaitu Pak Banu. Pak Talut sudah punya jawaban? Oh iya, sudah. Ah, Pertanyaannya, um, analisisa bagaimana teori konflik itu dapat digunakan untuk memahami perubahan sosial di Indonesia akibat globalisasi. Ah, Kalau mengacu pada teori konfliknya Karl Marx itu perubahan, uh, maksud saya konflik itu umumnya terjadi itu karena pertentangan, karena kepentingan atau kecemburuan akan kepemilikan modal menurut Karl Marx. Kemudian dalam konteks globalisasi di mana sistem kapitalisme pasar bebas itu menjadi model acuan dalam pembangunan negara, dalam kehidupan berekonomi, sistem kapitalisme itu memiliki sisi negatifnya, yaitu menciptakan ketimpangan dalam kepemilikan modal atau harta. Selain itu juga ketimpangan juga dalam hal teknologi dan juga akses pendidikan. Nah, karena adanya ketimpangan ini, kelompok yang punya modal atau punya akses untuk lebih besar ke teknologi itu lebih ketimbang mereka yang tidak memiliki akses. Nah, dari sini memicu perubahan struktur sosial dan potensi konflik yang terjadi. Contohnya begini, mungkin seperti bullying yang terjadi di sekolah. Itu kan umumnya yang dibully itu kan biasanya anak-anak yang pintar, yang cerdas. Anak-anak yang pintar dan cerdas itu umumnya mereka memiliki akses yang lebih baik di dalam pendidikan mereka gitu, entah mereka diikutkan ke dalam les atau sebagainya. Nah, siswa-siswa yang tidak seberuntung si yang pintar ini merasa iri, merasa cemburu. Kemudian terjadilah peristiwa bullying itu untuk menekan si siswa yang cerdas itu. Begitu menurut saya mengenai teori konfliknya Karl Marx dalam hal globalisasi dan juga sedikit soal bullying. Oke, terima Begitu. kasih Pak Talut. Ya. Bu Fatma mau menambahkan? Gimana Bu Fatma? Cukup. Dari teman-teman atau dari rekan-rekan yang lain?
Ya, saya kembalikan ke Pak Banu. Gimana Pak Banu untuk Jadi jawaban dari Pak konflik Talut? itu konflik itu Iya, sesuatu yang pasti terjadi ya. iya. Nggak mungkin bisa dihindari atau Mohon maaf. Konflik itu sesuatu yang niscaya pasti akan terjadi di zaman manapun, di masyarakat manapun pasti akan terjadi. Karena entah karena kecemburuan, karena biasanya sih karena kecemburuan karena kepemilikan harta, karena lebih lebih pintar atau dan sebagainya. Jadi ya konflik itu pasti pasti selalu mungkin akan selalu terjadi. Begitu Pak Banu. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Banu dan Pak Talut atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita buka termin kedua, yaitu 4 atau 5 penanya lagi. Silakan yang mau bertanya untuk raise hand. Di sini ada Bu Julhulia, Bu Nurlinda, kemudian Ibu Resna. Ya, yang lainnya mungkin menyusul. Yang sudah raise hand, saya persilakan untuk Bu Julhulia untuk mengutarakan pertanyaannya. Ya, baik Pak Muslimin, terima kasih banyak waktunya yang sudah diberikan. Sekarang ini kan banyak, bahkan marak ya, bullying itu di sekolah-sekolah, dan pada pertemuan-pertemuan yang kemarin juga sempat dibahas juga tentang bullying yang ada di sekolah. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok Anda, teori apa yang paling relevan untuk menganalisis fenomena bullying di sekolah? Mohon dijelaskan alasan pemilihan dari teorinya tersebut. Ya, Oke, terima kasih Bu Jo. Saya ulang lagi, berarti baik Pak. pertanyaannya adalah jika Anda menjadi peneliti IPS, teori apa yang paling relevan untuk menganalisis fenomena bullying di sekolah? Oke, ya terima kasih. Selanjutnya ke Bu Nurlinda, boleh? Ya, terima kasih Pak Muslihuddin. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, adapun pertanyaan dari saya yaitu terkait dari materi yang dibawakan oleh Pak Muslihuddin, yaitu bagaimana penerapan teori sosial dan budaya dapat membantu peneliti menganalisis fenomena sosial budaya di Indonesia. Nah, saya di sini berikan contohnya. Bagaimana Pak? Ya, Sudah ya paham? maaf, koneksi saya agak tadi sedikit terputus. Boleh diulang lagi, Bu? Mohon maaf. Saling kembali. Ah, Pertanyaannya, bagaimana penerapan teori sosial dan budaya dapat membantu peneliti menganalisis fenomena sosial budaya di Indonesia? Di sini saya berikan contohnya. Oke, terima kasih Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Saya catat dulu ya, Bu. Oke, Terima kasih Pak. Ya selanjutnya Pak. Ibu Resna, boleh? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagi kelompok presentasi yang sudah memaparkan materi ini tadi, apakah ada evaluasi bagi kelompok presentasi mengenai peran budaya lokal dalam memperkuat karakter peserta didik di era modernisasi? Oke, Jika ada evaluasinya, coba saya ingin tahu bagaimana evaluasi bagi kelompok yang presentasi. Terima oke. kasih. Terima kasih Bu Resna atas pertanyaannya. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau kita cukup 3 dulu penanya. Mungkin nanti bisa menyusul. Eh, Mohon izin ke rekan-rekan untuk mencari jawabannya terlebih dahulu dari kelompok kami. Atau misalkan dari Pak Talut atau Bu Fatma sudah menemukan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita dari Bu Resna, Bu Nurlinda, dan Bu Saya mau coba jawab pertanyaan dari Bayu. Ibu Nurlinda, Pak Oh Musli. boleh, silahkan. Ya, tadi Bu Nurlinda menanyakan
Bagaimana penerapan teori sosial dan budaya dapat membantu peneliti menganalisis fenomena sosial budaya di Indonesia? Berikan contohnya. Ya, Bu, ya, itu pertanyaannya ya. Benerin enggak? Nah, di sini penerapannya yang pertama itu menentukan sudut pandang ya. Penerapan teori sosial dan budaya yang pertama itu menentukan sudut pandang, perspektif, analisis. Misalnya fenomena kemiskinan dengan teori konflik, kemiskinan dilihat akibat ketimpangan akses dan pemusatan kekuasaan. Dengan teori fungsionalisme, kemiskinan dianggap ada fungsi tertentu bagi stabilitas struktur sosial. Dengan habitus body, kemiskinan terkait modal budaya dan pola hidup yang diwariskan. Nah, kemudian penerapan yang kedua yaitu membantu memahami makna tindakan sosial. Misalnya, tradisi gotong royong dianalisis dengan teori budaya interpretatif. Itu melihat makna simbolik gotong royong sebagai identitas kolektif. Kemudian yang ketiga penerapannya menganalisis perubahan sosial. Misalnya peneliti ingin mengetahui perubahan nilai keluarga akibat media sosial. Nah, dengan interaksionisme simbolik, fokus pada interaksi dan simbol yang digunakan dalam keluarga. Dengan teori budaya, menggali nilai baru yang muncul dan benturannya dengan nilai tradisional. Kemudian penerapan keempat dalam bentuk contoh penelitian, fenomena pergeseran nilai remaja di kota besar, menggunakan teori globalisasi, teori budaya populer, dan teori interaksi simbolik untuk melihat pengaruh tren media dan perubahan gaya hidup subjektif. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Nurlinda, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Saya kembalikan ke Pak Musli. Sedikit Bu Fatma, karena suaranya tidak kedengaran. Jadi jawabannya tidak jelas. Oh, kurang jelas ya? Sebentar, Boleh, boleh sebentar. diulang lagi, Bu. Mungkin nggak Boleh, tahu silakan. jaringan mereka, pengaruh jaringan atau bagaimana. Iya, iya. Oh iya, iya, Ya. maaf Bu. Saya ulang ya. Nah, tadi Bu Nurlinda menanyakan bagaimana penerapan teori sosial dan budaya Ya dapat begitu dong membantu. suaranya. Berarti kudu deket ini. Iya. Ya, bagaimana penerapan teori sosial dan budaya dapat membantu peneliti menganalisis fenomena sosial budaya di Indonesia. Itu ya Bu Nurlinda ya, pertanyaannya. Nah, di sini penerapannya yang pertama menentukan sudut pandang atau perspektif analisis. Misalnya fenomena kemiskinan dengan teori konflik, kemiskinan dilihat akibat ketimpangan akses dan pemusatan kekuasaan. Dengan teori fungsionalisme, kemiskinan dianggap ada fungsi tertentu bagi stabilitas struktur sosial. Dengan habitus budi, kemiskinan terkait modal budaya dan pola hidup yang diwariskan. Penerapan yang kedua yaitu membantu memahami makna tindakan sosial. Misalnya tradisi gotong royong dianalisis dengan teori budaya interpretatif, melihat makna simbolik gotong royong sebagai identitas kolektif. Penerapan yang ketiga menganalisis perubahan sosial, misalnya peneliti ingin mengetahui perubahan nilai keluarga akibat media sosial. Dengan interaksionisme simbolik, fokus pada perubahan interaksi dan simbol yang digunakan dalam keluarga. Nah, dengan teori budaya, menggali nilai baru yang muncul dan benturannya dengan nilai tradisional. Kemudian yang keempat, penerapannya dalam contoh penelitian, fenomena pergeseran nilai remaja di kota besar, menggunakan teori globalisasi, teori budaya populer, dan teori interaksi simbolik untuk melihat pengaruh tren media dan perubahan gaya hidup subjektif. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bu Fatma untuk jawabannya. Gimana? Ada tanggapan atau tambahan dari rekan-rekan untuk pertanyaan Bu Nurlinda? Atau saya kembalikan ke Bu Nurlinda. Gimana Bu Nurlinda?
Ya, Masih sudah bisa cukup Pak Muslimin. Oke, Ya, terima kasih Bu Nurlinda. Selanjutnya saya ya akan sama-sama mencoba Pak. menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu. Maaf Bu Jululia. Ya, pertanyaannya tadi, jika s- saya menjadi peneliti, teori apa yang paling relevan untuk menganalisis fenomena bullying di sekolah? Seperti itu ya Bu. Jelaskan alasan pemilihannya. Mungkin untuk masalah kasus bullying ini kan memang sudah marak terjadi di sekolah, terutama setiap sekolah pasti ada. Dan itu dikarenakan adanya interaksi yang memang terjalin, yang diakibatkan oleh adanya adanya kekuasaan secara individual. Nah, mungkin yang bisa saya pakai untuk untuk menganalisis fenomena bullying ini, saya bisa mengambil teori interaksionisme simbolik karena dianggap paling relevan. Ya, karena teori ini fokus pada makna, simbol, dan interaksi antar individu. Nah, bullying ini kan terjadi karena adanya simbol kekuasaan atau labeling. Ini si kuat, ini si lemah, ini si kelompok ini, misalkan ini kelompok berpengaruh, atau kalau bahasa ini si akamsi yang biasanya menganggap dirinya menjadi lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang eh, tidak diinginkan. Kemudian proses interaksi yang menghasilkan dominasi dan ketakutan. Nah, analisisnya dengan cara melihat bagaimana makna kuat dan lemah terbentuk dalam interaksi sosial siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman, ada tambahan atau sanggahan boleh? Atau ke Bu Jululia gimana Bu Jul? Untuk jawabannya. Ya, cukup jelas Pak Muslihudin. Muslim. Oke. Ya, terima kasih. Udah selesai belum Pak Muslihudin? Satu pertanyaan lagi, Pak. Iya, silakan. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan Pak Talut atau Bu Fatma. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan terakhir ini dari Mbak Resna Melawati. Eh, pertanyaannya Ya, itu pertanyaannya adalah evaluasi bagi kelompok kami dalam mengenai peran budaya lokal dalam memperkuat karakter peserta didik di era modernisasi. Eh, Kalau menurut saya, hmm, peran budaya lokal itu sebenarnya masih bisa diterapkan di era modernisasi ini, terutama di tengah menguatnya urbanisasi. Kan umumnya kan sekarang kan para peserta didik itu berangkat ke kota untuk sekolah. Nah, mungkin kalau menurut saya itu bisa lebih diperkuat lagi budaya-budaya kearifan lokalnya seperti gotong royong, seperti nilai-nilai kekeluargaan itu lebih diperkuat lagi agar timbul saling pengertian antara peserta didik di sekolah. Dengan begitu kemungkinan juga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, seperti misalnya bullying atau kenakalan kenakalan anak para peserta didik. Begitu sih kalau menurut saya. Terima kasih Pak Talut. Sedikit menambahkan. Boleh silakan. Silakan. Tadi siapa? Izin menambahkan Ya, silakan. untuk pertanyaan dari Bu Resna. Ya, mungkin tadi tambahannya evaluasinya adalah budaya lokal memiliki peran penting dalam membangun identitas, moral, dan rasa kebersamaan. Namun modernisasi membawa budaya instan dan konsumtif yang melemahkan nilai tradisional. Evaluasinya budaya lokal perlu dilestarikan ya melalui kurikulum. Sekarang kan udah ada kearifan lokal yang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum yang terbaru. Dari kurikulum yang lama maupun yang terbaru sudah dimasukkan tentang budaya-budaya lokal, kearifan lokal atau mulok ya, muatan lokal itu kan
untuk melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di daerah-daerahnya masing-masing. Kemudian di kegiatan sekolah, pembiasaan agar tetap relevan sekaligus adaptif terhadap zaman. Mungkin itu tambahannya. Mungkin dari rekan-rekan. Oke, Pak Muslihuddin udah ya. Nanti Ya, Pak. kesimpulannya aja Pak Muslihuddin ya. Oke. Ya. Ya, jadi terima kasih semua bagi yang bertanya dan yang presentasi sudah menjawab. Itu pertanyaan dan jawabannya semuanya bagus tuh. Jadi udah mewakili semua tuh, kayak tadi Pak Talut, kearifan lokal dengan kita gotong royong dengan masyarakat sekitar. Nah, yang lebih pada intinya kalau terjadi bullying, makanya Bapak Ibu guru kalau bisa jangan sampai emosi jiwa. Misalnya sedikit-sedikit memarahi anak murid gitu. Itu yang akan membuat anak didik kita jadi ketakutan, jadi merasa nggak mau lagi nanti atau gimana gitu, atau ketakutan gitu. Dilihat deh pokok yang tadi Pak Muslihuddin, karena memang ada terjadinya interaksi antara guru, murid, kepala sekolah dan masyarakat sekitar gitu. Itu yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik di dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah juga gitu. Itu pada intinya di situ. Jadi jangan sampai kita sebagai mempunyai kearifan lokal, jangan sampai kita mudah terpancing dan mudah melakukan hal-hal yang kita temperamen gitu. Sebentar-sebentar mau mukul, sebentar-bentar mau berantem gitu. Sebentar-sebentar mau menempel, itu yang tidak boleh terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut gitu. Nah, ini yang Bu Resna ya. Yang tadi di situ karena harus ada dari identitas budaya gitu. Jadi mempertahankan identitas budaya masing-masing ya. Misalnya di dalam lingkungan itu budayanya apa gitu. Nah, kita juga sebagai yang orang luar tidak boleh menggurui atau mencampuri budaya lokal tersebut gitu. Kita udah ada budaya lokal di situ, sudah ada, sudah paten, sudah bagus, dan diobok-obok lagi orang luar gitu. Nah, di sini juga ada nilai-nilai budayanya gitu. Makanya kita menghimbau jangan sampai terjadi hal-hal yang itu. Terus ada keterampilan hidup dengan adanya budaya lokal tersebut gitu. Jadi kayak contoh kita di Jakarta misalnya ada budaya-budaya Betawi. Nah, kita nggak boleh merusak keadaan budaya-budaya tersebut dirusak oleh segelintir orang gitu. Nah, yang lebih penting lagi tadi yang saya bilang, tidak boleh emosional gitu. Sama-sama dari orang yang kita penduduk situ, akamsi tadi, anak kampung sini, tidak boleh juga memanas-manasi orang luar supaya terjadi benturan gitu. Ini kan itu ya. Nah, karena memang di zaman globalisasi ini cepat sekali semua gitu. Globalisasi dengan perubahan sosial, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya lokal atau sumber daya yang akan kita pakai lainnya gitu. Nah, untuk mengatasinya gimana supaya tidak terjadi hal tersebut? Yaitu mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Jadi adanya pembelajaran yang inovatif, dengan adanya inovatif itu bisa mencurahkan pelajaran-pelajaran kita yang apa yang kita akan perbuat gitu. Inovasinya dikeluarkan, dikembangkan gitu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, tadi ini emang tadi saya bilang, jangan sampai memancing-mancing, memanas-manasi orang-orang yang ada di situ, orang-orang lokal gitu. Itu yang tidak boleh gitu. Nah, yang lebih penting lagi melibatkan masyarakat gitu. Jadi masyarakat semua harus dilibatkan gitu ya. Yaitu jadi kalau yang tadi Bu Resna ya. Nah, ini yang masalah bullying ya. Di sini juga kita yang tadi ini pada intinya sih sebenarnya sama nih. Ya, di sini kita harus supaya ada beberapa teori yang relevan, yaitu teori sosial kognitif gitu. Itu yang lebih penting ya, yang masalah bullying ini. Karena dengan adanya teori sosial kognitif ini bisa mempengaruhi faktor-faktor sosial dan kognitif dari semua masyarakat atau dari anak didik kita semua gitu. Dari semua yang kita
ini kan gitu, baik semua individu atau dengan masyarakat. Nah, yang lebih penting lagi teori kekuasaan nih, jangan sampai Bapak Ibu yang mempunyai kekuasaan di sekolahan, yang mempunyai daerah-daerah yang memang domainnya Bapak Ibu, kepala sekolah, guru atau di masyarakat sekitarnya gitu. Ini jangan sampai terjadi bentuk perilaku bullying yang seenaknya juga gitu, mentang-mentang guru atau kepala sekolah atau yang pemangku kepentingan di situ gitu. Itu yang jangan sampai itu. Yang ketiga, masalah teori identitas sosial. Nah, di sini kita menyatakan bahwa bullying ini dapat terjadi karena individu yang tadi yang saya bilang. Jadi jangan sampai kalau saya lihat kan, saya sering mengamati di media sosial, di televisi gitu. Itu bullying itu ya disebabkan karena memang interaksi kita dengan anak murid kita atau dengan yang lain gitu. Kita mencari suatu kesalahan orang lain yang belum tentu benar juga gitu, kesalahan tersebut. Di sini juga ada teori identitas sosial, di mana menyatakan bullying ini terjadi karena individu tadi harus mempertahankan identitas sosial mereka supaya bisa membedakan mana yang di jalan yang benar gitu. Yang keempat, teori pembelajaran sosial, di mana teori ini supaya dapat melalui proses pembelajaran sosial seperti observasi atau penelitian bagaimana bila terjadi hal-hal yang tersebut gitu. Nah, yang lebih penting lagi, teori yang relevan apa sih di sini? Teori ekologi Brown-Van-Berner ini. Jadi teori menyatakan bahwa perilaku individu mempengaruhi faktor-faktor lingkungan tadi seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan konteks bullying tersebut gitu. Di sini ada mikrosistem, ada mesosistem, ada ekosistem, ada makrosistem. Nah, di sini jadi ada masing-masing tahapan yang tersebut supaya kita bisa menghindari bullying tersebut gitu dengan adanya hal-hal tersebut gitu. Terus yang pertanyaan yang masalah sosial budaya dapat meneliti menganalisis fenomena urbanisasi. Nah, kita kan urbanisasi sebenarnya kan waktu zaman dari kita merdeka sudah ada orang-orang yang dikirim keluar dari daerahnya tersebut. Misalnya penduduk yang padat, misalnya kita rata-rata di Pulau Jawa ya, ada yang pergi ke Sumatera, ada yang pergi ke Kalimantan, ada yang pergi ke Sulawesi, ada yang pergi ke Papua, ke Ambon atau ke Indonesia bagian timur lainnya gitu. Karena supaya apa? Supaya pemerataan pendudukan tersebut gitu. Jadi kalau di Jakarta jumlah penduduknya udah lebih dari 100 juta jiwa gitu, yang lainnya tinggal berapa? Kita di sini udah lebih dari 150 juta jiwa nih di Pulau Jawa nih. Yang lain-lainnya 100 jiwa itu seluruh Indonesia lainnya selain di Pulau Jawa tersebut. Kita sekarang udah hampir 285 juta gitu. Nah, itu jadi kita ini udah yang terbesar itu. Kalau tidak diimbangi dengan transmigrasi atau urbanisasi tersebut, tadi yang disebutkan oleh yang presentasi, bahwa kita di sini supaya tidak terjadi pemenuhan orang-orang yang akan senang ke Jakarta gitu. Apalagi sekarang misalnya IKN tidak dijadikan lagi nanti sebagai ibu kota negara, malah dijadikan ibu kota politik gitu. Berarti kan ibu kota negara masih tetap nanti, entah di Jakarta saya belum tahu nih apa nanti konsepnya gimana, apakah akan dikembalikan lagi jadi ibu kota negara Jakarta apa tidak gitu. Karena kemarin dari DPR sudah dibuatkan surat bahwa di IKN jadi ibu kota dari pemerintahan ya, ibu kota politik gitu. Nah, sedangkan di Jakarta kan sudah dicabut jadi ibu kota Jakarta jadi daerah khusus, daerah ini Jakarta gitu, bukan ibu kota lagi gitu ya kan. Makanya nanti kita belum tahu apakah nanti setelah mendekati pemilu apakah masih tetap gitu. Makanya harus kita inikan juga gitu. Nah, ini yang urbanisasi ya, karena terjadinya di urbanisasi sering terjadinya kehilangan identitas nih. Kita kehilangan identitas karena urbanisasi. Kita sudah terjadi asimilasi, perkawinan campuran, misalnya orang yang urbanisasi
dari penduduk Bali ke Sumatera atau kemana, itu dia akan menjadikan kelompok-kelompok itu akan menjadikan daerah-daerah tersebut menjadi ininya semua gitu. Contohnya kayak kita di Sumatera misalnya, di Sumatera itu orang-orang yang orang yang bukan Sumatera misalnya punya lahir sana disebutnya kayak Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera kayak gitu. Itu yang akan menjadikan identitas. Atau di Sumatera Utara juga banyak kelompok-kelompok orang-orang yang telah mendiami salah satu kultur budaya gitu. Walaupun mereka bisa membentuk, misalnya yang tadi orang Jawa membuat adat-adat mereka yang biasa dilakukan di Jawa, di daerah perantauan mereka dia membuat komunitas itu juga bisa. Tapi intinya jangan sampai terjadi benturan atau muatan lokal daerah yang sudah ada dipengaruhi oleh kebudayaan yang orang pendatang baru lagi gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Artinya gini, kalau kita orang Jawa misalnya yang akan berada di Sumatera, ya kita kalau mau bikin komunitas boleh, tapi jangan merusak kebudayaan yang ada di sana sudah ada gitu. Itu yang pada intinya gitu. Supaya tidak terjadi konflik budaya gitu ya. Contohnya kayak gitu. Yang kayak kemarin, coba deh, pernah dengar nggak? Kemarin dikatain orang antara orang ini salah satu mau mengatakan ini gitu ya. Saya nggak menyebutkan. Nah akhirnya apa terjadi benturan. Mana tuh yang mengatakan ini orang ini gitu kan? Jadi itulah yang nggak bisa ditolerir gitu. Jadi supaya bisa diinikan gitu. Kita nih sudah bersyukur punya Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kita sudah ada persatuan gitu. Jadi mau daerah apapun juga, bahasa apapun juga, sosial budaya kita harus punya berempati terhadap kultur budaya masing-masing aja kita semua gitu. Termasuk masalah lingkungan gitu. Ini yang juga lingkungan, misalnya sekarang lingkungan terjadinya banjir di Sumatera, di Aceh, Sumut, dan di Sumbar itu berkat semua hutan-hutan pada gundul, akhirnya pada turun semua itu, jadi pada ditimpa hujan sedikit udah terjadi banjir bandang dan longsor gitu. Makanya kita juga jangan sampai merusak lingkungan kita gitu. Jangan sampai kita merusak, itulah yang disebabkan oleh tangan-tangan jahil yang mau menguasai daerahnya yang bukan daerahnya sebenarnya. Itu udah seharusnya lingkungan tersebut harus kita lestarikan gitu. Bukan dijadikan illegal logging atau di pembalakan liar gitu. Itu yang akan menjadikan gundul, dan yang gundul tersebut tanahnya akan jadi longsor bila terjadinya hujan lebat gitu. Dan terjadinya banjir bandang. Itu yang harus kita hati-hati juga nih dengan adanya lingkungan hidup gitu. Nah, di sini perlu peningkatan kualitas hidup memang kalau terjadinya urbanisasi. Dengan adanya urbanisasi, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, peningkatan keragaman budaya gitu. Makanya supaya mengatasi dampak negatifnya apa? Perencanaan kota yang baik gitu. Jadi kalau satu daerah kalau udah ada urbanisasi, mudah-mudahan daerah tersebut perencanaan kotanya akan lebih baik ditata dan dikelola dengan baik. Gitu. Yang kedua, peningkatan infrastruktur gitu. Jadi kayak kita nih dulu kan kita dari Banten menuju ke Banyuwangi itu jalannya jalan yang punya jalan ibu kota atau jalan kita itu yang ada jalan lokal itu kan sering macet. Nah sekarang kita udah dibagusin lagi dari Merak sampai ke Banyuwangi itu udah menyambung tuh, udah ada jalan tol. Itu yang akan mempermudah kita sampai menuju tujuan yang lebih cepat gitu. Dan juga jangan sampai tadi gitu. Jadi jangan sampai bersinggungan gitu. Bersinggungan satu dengan lainnya akan mempengaruhi daerah-daerah tersebut. Kalau dampak positifnya apa? Dengan adanya jalan tol dari Banten sampai Banyuwangi itu bisa mempercepat arus perjalanan sampai ke tujuan dengan cepat gitu, sampai ke Bali gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau
ada rencana lagi yang kereta Wus sampai Padalarang atau sampai dekat Cileunyi gitu. Itu akan lewat sampai ke Surabaya mau dibuat, ya syukurlah walau alam, walaupun saya nggak ngerti apakah tiketnya bisa lebih dari 2 juta atau gimana gitu. Nah, kalau masih sampai segitu ya mendingan kita, kalau dipikir-pikir masih mendingan naik pesawat juga gitu. Walaupun 1 juta, naik pesawat cuman 30 menit Jakarta Surabaya gitu. Itu yang kita inikan ya, supaya jangan terjadinya kita bisa ini gitu. Terus yang ke ini teori konflik sih, ya kita harus mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berkonflik gitu. Misalnya terjadi contoh belum lama ini nih, kita kemarin terjadi debt collector yang di Taman Kalibata, di makam Kalibata, debt collector meninggal 2 orang itu karena diserbu atau diini oleh beberapa masyarakat itu. Nah, sekarang yang akhirnya bila terjadi hal pembunuhan gitu, tetap polisi harus mengedepankan hukum yang benar-benar ditegakkan gitu. Siapa lagi dicari orang-orang yang bersama-sama menjadikan hal-hal tersebut tidak menyenangkan bagi yang ini. Kita nggak boleh main hakim sendiri juga gitu. Itu yang lebih penting gitu. Tapi memang walaupun disebabkan gesekan tersebut, sebenarnya harus ada jalan keluarnya masing-masing itu. Yang kedua, menganalisis sumber konflik tadi yang saya bilang gitu. Kalau kedua belah pihak bisa mengatasi sumber konfliknya gimana, pasti konfliknya juga atau bisa reda atau bisa ditolerir atau bisa diinikan gitu. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi konflik gitu. Bagaimana sih strategi konfliknya gitu oleh kelompok-kelompok yang terjadinya seperti protes dalam hal-hal yang masalah-masalah tersebut gitu. Menganalisis dampak konflik juga sama gitu. Yang ini juga bisa dilihatkan karena adanya lokal, kelompok yang global, karena sudah cepat teknologi bisa dipengaruhi oleh masing-masing gitu. Ya semuanya kan karena ada globalisasi semua budaya dan orang-orang yang akan kita lalui gitu. Nah, ini ada penerapan dari teori Bourdieu ya, yang tadi bertanya Ibu itu, bahwa budaya ini dapat membantu guru IPS memahami dan meningkatkan proses pembelajaran. Misalnya dalam konteks pendidikan IPS yaitu mengenal habitus siswa, guru IPS dapat memahami habitus siswa yaitu pola pikir, perilaku, kebiasaan yang berbentuk melalui pengalaman dari gurunya itu sendiri gitu. Kalau gurunya punya pengalaman, dia akan memberikan ujangan-ujangan atau pengalaman-pengalaman guru tersebut pada hal-hal yang bisa diterapkan oleh siswa kita sendiri gitu. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa tersebut gitu. Yang kedua, mengidentifikasi kapital budaya. Guru IPS dapat meningkatkan kapital budaya siswa yaitu mengetahui keterampilan, nilai-nilai yang dimiliki siswa dan lingkungan sosial budaya. Dengan memahami kapital budaya siswa, guru dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang ketiga, mengembangkan kapital budaya, yaitu membantu mengembangkan kapital budaya siswa, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan relevan. Yang keempat, mengubah habitus. Guru IPS dapat membantu siswa mengubah habitus yang tidak produktif untuk dijadikan yang lebih produktif lagi gitu. Pengalaman belajar yang positif dan mendukung. 5, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Itu menciptakan belajar yang inklusif, mendukung di mana siswa merasa nyaman dan termotivasi dengan kita yang memberikan sebagai gurunya tersebut gitu. Misalnya di sini dengan contoh, menggunakan contoh, guru IPS dapat menggunakan contoh sebagai kasus relevan dengan kehidupan siswa yang mengilustrasikan konsep-konsep IPS jadinya gitu. Yang kedua, mengadakan diskusi. Nah, makanya sering-sering Bapak Ibu melakukan diskusi kepada siswa atau pendekatan-pendekatan kira-kira apa yang akan dilakukan guru dan muridnya tersebut. 3, lebih banyak menggunakan media. Yang keempat, mengembangkan proyek. Jadi
mengembangkan proyek dengan adanya proyek-proyek yang inovasi dalam pembelajaran, kita bisa meminimalisir supaya anak tidak malas, tidak giat belajar. Nah, itulah pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru kita supaya anak murid kita bisa betah dan bisa mengikuti apa yang kita ajarkan gitu. Itu yang lebih penting. Dan pada intinya semua ini dari konflik, dari muatan lokal, saya perlu ini supaya jangan yang tadi saya bilang dari awal-awal gitu. Guru jangan sampai kita berbuat emosi jiwa gitu. Jangan sampai gitu. Itu yang sangat penting bagi kita, bahwa kita nggak boleh emosian orangnya gitu. Mungkin dari saya itu ada yang mau bertanya atau silakan, atau mau menanggapi, atau ada masalah lain yang kira-kira perlu diinikan lagi, dipersilakan. Masih ada 3 menit lagi nih, 27 14 27. Dipersilakan. Pak Ketua Kelas, kemana Pak Ketua Kelas? Ketua kelasnya tidur lagi, jangan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Keren nggak ada Pak Rizal. Hadir. Oh, hadir. Jangan diem baik Pak Rizal. Ya. Gimana tanggapan Pak Rizal? Tanggapan saya, Iya, saya pengen tahu Pak Rizal, tanggapannya Pak Rizal. intinya jangan rasis, Pak. Hah? Intinya jangan rasis. Jangan rasis. Ya, Rasis antara siapa nih Pak Rizal? itu resmob yang lagi viral. Resmob. Iya namanya. Resmob itu apa nih yang ah? Yang menghina suku Sunda, Pak. Oh, itu, iya. Viking, Papa Viking. Oh, Viking, ya ya. Nah, makanya kayak begitu Pak Rizal dan teman-teman. Tadi yang pada dasarnya yang saya bilang, jangan sampai emosi jiwa gitu pada intinya. Jadi, kalau terjadi konflik, salah satu tuh harus bisa menahan emosinya, minimal salah satu dulu lah. Kalau bisa sih dua-duanya emosinya diredam ya. Itu yang dari semua permasalahan yang ada gitu. Jadi jangan sampai emosi jiwa terlalu meledak-ledak, membakar, terus memprovokasi orang-orang kayak begitu, yang itu yang nggak baik gitu. Jadi jangan sampai gitu Pak. Semuanya kita harus sama-sama lah saling jaga, saling bersatu. Apalagi kan kita tadi saya udah bilang, udah bersyukur punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus punya persatuan dan kesatuan yang kita tanamkan semua gitu. Itu semuanya kalau kita pelajari dari pelajaran yang kita dulu dari awal dari SD yang kita udah diajarkan itu, mudah-mudahan sih nggak terjadi hal-hal yang terlalu, kalau ada terjadi masalah bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu yang harus kita lakukan itu semua gitu. Pada intinya ya, kayak kasus-kasus yang tadi saya bilang juga, yang masalah debt collector. Ini kan sekarang kan debt collector lebih banyak nih, DC nih, yang terlalu ini mau mengambil paksa motor, walaupun memang dia punya data-data ya, misalnya ada orang yang belum bayar berapa bulan gitu. Nah, sebenarnya pihak yang dirugikan itu bisa bekerja sama dengan pihak pengadilan untuk supaya dia bisa bekerja sama lagi dengan kepolisian gitu. Jadi nanti bisa bekerja sama gitu, kalau mau sih begitu. Jadi saling kerjasama yang baik gitu, mutualismenya gitu. Gitu. Jadi pada intinya jangan sampai terjadi emosi jiwa semua lah gitu. Oh, ada 31 nih, ditutup aja.